Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai kesehatan kerja. Tujuan dari kesehatan kerja ini adalah peserta didik akan memahami kesehatan kerja. Nah, baiklah, yang pertama akan saya bahas di sini mengenai definisi. Definisi kesehatan kerja atau occupational health atau sering disebut kesehatan industri yaitu berkaitan dengan kinerja dalam usaha, penyakit-penyakit dalam pekerjaan atau occupational diseases, upaya untuk menjaga kesehatan pekerjaan dan mencegah pencemaran di sekitar tempat kerjanya. Nah, kemudian kedua, kita akan membahas mengenai dasar hukum. Ada 10 dasar hukum yang membahas tentang kesehatan kerja. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama tentu saja undang-undang yang mengatur K3 itu yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang berikutnya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, sudah cukup paham? Ya, kalau sudah kita ke penyelenggaraan kesehatan kerja yang mencakup 4 hal di sini yaitu 1. Pencegahan penyakit atau preventif, kedua peningkatan kesehatan atau promotif, yang ketiga penanganan penyakit atau kuratif, dan yang keempat pemulihan kesehatan. Nah, yang akan kita bahas terakhir yaitu mengenai ruang lingkup kesehatan kerja. Ada 6 ruang lingkup di sini. Yang pertama adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Ini bisa dilakukan dengan cara melengkapi sarana dan prasarana kesehatan kerja di industri atau perusahaan. Yang kedua adalah bisa juga dengan melengkapi tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Dan tentu saja biasanya ada unit pelayanan kesehatan kerja. Terus yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Ini bisa dilakukan dengan cara ketika awal masuk itu diadakan medical check-up bagi karyawan. Kemudian di pertengahan akan diadakan pemeriksaan kesehatan secara rutin, baik itu setahun sekali ataupun lebih. Kemudian untuk karyawan memiliki resiko penyakit, maka dia akan diadakan rutin pemeriksaan kesehatan. Dan yang terakhir, jika dia sudah memasuki purna bakti, maka 3 bulan sebelum pensiun akan dilakukan pemeriksaan kesehatan juga. Yang ketiga adalah pelaksanaan P3K. Itu mencakup petugas kotak P3K dan isi kotak P3K yaitu obat-obatan. Yang keempat, pelaksanaan gizi kerja itu bisa dilakukan dengan cara pemberian makan di kantin bagi tenaga kerja maupun penyelenggaraan catering untuk memantau gizi seimbang para karyawannya yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang kelima adalah pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi. Ini ada hubungannya dengan bagaimana cara kita bekerja, terutama karyawan. Itu misalnya posisi duduknya itu harus seperti apa ketika dia membungkuk, ketika dia mengangkat beban. Jadi ada aturan-aturan yang harus mereka ketahui dan dilaksanakan oleh karyawan, termasuk lama kerja dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pelaporan, itu mencakup pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan, tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja. Nah, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Akan saya lanjutkan lagi mungkin pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Semoga Anda bisa memahaminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.